Ingin Jokowi mundur, bagaimana caranya? Maksudnya apa nih, Bang? Waduh, ini macam idealis ini sudah mulai mancing-mancing. Ini di channel Abang juga, Abang nyatakan di sini ya. Di sini ada ingin Jokowi mundur, bagaimana caranya? Maksudnya apa nih, Bang? Waduh, ini macam idealis ini sudah mulai mancing-mancing ini. Mancing-mancing keluar. Ya, Abang nih, Bang. Ini apa maksudnya ini, Bang? Tolong dibaca persis ya. Oke. Nanti dibaca persis. Karena begini, di channel saya itu ada rubrik yang namanya Rayu. Nah, Rayu itu adalah Refli Answer You Understand. Oke. Ya kan? Nah, salah satunya adalah ada yang bertanya, karena Presiden Jokowi dianggap tidak mampu menangani COVID-19, ya, maka kata dia, saya pengennya mundur saja, kan begitu. Oke. Nah, keinginan dia. Oh, ada pertanyaan dari netizen seperti itu, Bang ya? Ya, Oke. kita kan tidak tahu itu keinginan rakyat atau keinginan dia saja kan. Iya. Tapi sebagai akademisi dan sudah berjanji kan mau menjawab pertanyaan, saya jawab. Oke. Saya bilang kalau mau memundurkan presiden itu ya harus dengan cara yang konstitusional. Itu yang namanya impeachment. Oke. Impeachment itu kan ada syarat-syaratnya. Syaratnya kan tadi saya sudah sebutkan. Presiden melakukan pelanggaran hukum, ya kan, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, Oke. tindak pidana lainnya. Berarti menurut Abang, apakah presiden sudah memenuhi syarat itu tadi, Bang? Nah, untuk mengatakan memenuhi syarat itu atau tidak, kan perspektifnya ada dua, ya kan? Perspektif politis dan perspektif legal. Kalau perspektif politik, ya itu serahkan kepada DPR, itu perspektif Oke. politik. Karena kalau kita bicara tentang impeachment proses, mulainya dari DPR. Tapi kalau perspektif legal konstitusional, kan saya mengatakan, kita harus mengatakan apakah ada tuduhan presiden mengkhianati negara atau tidak. Kalau tidak ya nggak bisa. Apakah ada tuduhan presiden melakukan korupsi atau tidak. Kalau tidak bisa. Apakah presiden melakukan penyuapan, melakukan perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat. Nah, sepanjang itu tidak bisa dibuktikan semua secara legal konstitusional, ya tidak bisa memundurkan presiden, kan begitu. Oke. Bagaimana kalau nanti yang ada kegiatan ekstra konstitusional seperti zaman Pak Harto, ya itu soal lain itu. Apa maksudnya gimana, Bang? Ini di dalam hukum tata negara itu adalah ada yang namanya langkah konstitusional, ada yang namanya langkahnya ekstra konstitusional. Oke. Ekstra konstitusional itu extraordinary, sudah di luar konstitusi. Kan ketika misalnya tuntutan misalnya untuk memundurkan Pak Harto dulu itu kan kegiatan itu ekstra konstitusional. Iya. Tapi kemudian Pak Harto mundur secara konstitusional. Jangan lupa, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran diri pada waktu itu. Jadi walaupun langkahnya ekstra konstitusional karena dilakukan oleh rakyat, bukan dilakukan oleh parlemen, ya kan? Tetapi mundurnya secara konstitusional. Jadi kalau di hukum tata negara itu ada hukum tata negara normal, ada hukum tata negara darurat. Nah, gitu. Oke. Jadi yang saya bicarakan yang normal-normal saja. Saya nggak mau bicarakan yang darurat karena kan tidak boleh memprovokasi, kan begitu. Karena saya udah bilang saya ini hukum tata negara, ya kan? Normal, bukan hukum tata negara yang tidak normal. Emang ada yang nggak normal, Bang? Nah, yang nggak normal itu maksudnya adalah yang dibahas itu adalah ekstra konstitusional saja. Oke. Nah, saya membahas apa yang sudah tercantum di dalam konstitusi. Jadi tidak perlu pakai telur, tidak perlu pakai bonus, ya kan? Kalau pakai bonus kan telur berarti kan? Iya. Saya hanya membahas yang di dalam konstitusi saja. Oke, walaupun sekali-sekali kalau dicampur telur, campur kornet lebih enak kali, Bang ya. Kadang bicara politik dan hukum ini kan tidak bisa terlepaskan, Bang, dua-duanya, Bang ya. Ada tekanan politik, ada tekanan hukum. Ada gerakan hukum, ada gerakan politik. Ya, seperti two side in one coin. Jadi dua sisi dari mata uang yang sama gitu. Ya, kadang-kadang politik bisa kalah oleh hukum, kadang-kadang hukum bisa kalah oleh politik. Bang, tanggapan Abang bagaimana menurut itu, Bang? Sebenarnya memang kan hukum dan politik itu berkelindan, ya.
kalau kita bicara tentang misalnya kondisi sekarang, kadang-kadang memang ya kita tidak bisa melepaskan keduanya, termasuk juga tuntutan dan lain sebagainya. Tuntutan politik itu bisa berbuah hukum, ya kan? Tuntutan hukum bisa berbuah politik. Contoh misalnya tuntutan politik itu ya apa saja, misalnya tentang presiden harus begini dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia mengeluarkan produk hukum kan begitu. Yeah. Artinya tuntutannya kan awalnya politik, tapi keluarnya hukum, ya kan? Tapi bisa juga tuntutannya hukum, tapi keluarnya langkah politik. Oke. Kira-kira Maksud aku gini, Bang. Maksud aku kan kadang sesuatu yang kalau di Sumatera Barat itu ada namanya adat basani sara basani kitabullah. Ini ada tingkatannya, Bang. Tingkatan dari hukum sama sisi tingkatan yang lain gitu kan. Nah, ini kita bicara hukum ketatanegaraan-nya. Apabila ada suatu kebijakan politik yang melanggar hukum, kadang itu bisa dijalankan, Bang. Tanggapan Abang bagaimana, Bang? Kadang hukum suka diabaikan atau begitupun sebaliknya. Kalau kita belajar hukum tata negara, memang kita tidak bisa belajar yang lurus-lurus saja. Kenapa? Tadi karena saya kasih contoh ya. Kadang-kadang fenomena politik itu bisa membypass hukum, tapi masyarakat membiarkan. Saya kasih contoh. Presiden Habibie ketika menggantikan Pak Harto, kan harusnya kan habis sampai masa jabatannya. Iya. Dia menggantikan Pak Harto tahun 98. Harusnya kan berhentinya tahun 2003 tuh. Yeah. Tapi tiba-tiba Presiden Habibie mengatakan 9 pemilu dipercepat. Itu sebenarnya langkah ekstra konstitusional karena konstitusi mengatakan dia menggantikan presiden sampai habis waktunya dan pasal itu belum berubah. Nah, satu, tapi semua orang menyepakatinya, ya kan? Sama seperti misalnya menyepakati otomatis hukum bisa gugur. Dilengsarkan. Iya. Oh. Ketika Abdul Rahman Wahid digugurkan atau di-impeach pada waktu itu, persoalannya sebenarnya sesungguhnya bukan langkah-langkah yang ditetapkan oleh staf MPR, yaitu misalnya memorandum dari DPR, 3 bulan tidak digubris, memorandum kedua 1 bulan tidak digubris, kemudian sidang istimewa dan lain sebagainya. Pada waktu itu main bypass saja karena ada eskalasi yang luar biasa sampai kemudian kita tahu bahwa Gus Dur melakukan langkah radikal membubarkan DPR, kan begitu? Yeah. Yang sebelumnya awali dengan pemberhentian atau pemecatan Jenderal Bimantoro sebagai Kapolri, kan begitu? Ya, dengan dekret ya Bang waktu itu, Bang ya? Ya, dengan dekret, ya kan? Nah, dalam hukum tata negara, dekret presiden seperti itu, kalau dia didukung oleh komponen masyarakat, maka dia menjadi hukum baru, jadi teori post factum. Ya. Tapi kalau dia tidak didukung, ya nasibnya seperti almarhum Gus Dur. Nah, yang didukung itu siapa misalnya? Bung Karno, ketika mengeluarkan dekret 5 Juli 1959, dia kan membubarkan konstituante kan, kemudian DPR hasil pemilu dia juga bubarkan, dia bikin DPR GR kan begitu. Lalu kemudian dia perlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, menggantikan UU DS, ya kan, lalu menihilkan kerja konstituante yang hampir selesai. Tapi karena didukung secara post factum, maka 5 Juli 59 itu dianggap sebagai tatanan hukum yang baru, kan begitu, karena dia katakanlah menjebol tatanan hukum yang lama dan kemudian tatanan hukum baru diciptakan melalui langkah politik bukan langkah hukum. Nah, gitu ya, paham ya? Jadi hukum dan politik itu kadang-kadang bisa saja orde atau tatanan hukum dibentuk karena langkah politik, langkah revolusioner, tapi sebaliknya politik dibentuk karena hukum. Yaitu jadi kita tidak bisa membedakan secara saklek, tapi karena komitmen kita adalah negara hukum, ya, negara konstitusional demokratis, sedapat mungkin, ya kan, langkah-langkah itu diwadahi dengan hukum yang sudah ada, terutama konstitusi kita. Jadi tetap langkah-langkahnya konstitusional. Jadi saya bukan penganjur langkah-langkah yang ekstra konstitusional, ingat loh begitu ya. Ini menarik banget Bang, karena apa? Ini lebih berbahaya orang-orang hukum yang berpolitik jadinya. Jadi dia punya 2 mata pisau sekaligus. Ya, makanya kan saya tidak mau berpolitik. Ya, saya udah mengatakan, saya pengen objektif. Di channel saya itu ada namanya jalan lurus. Jadi saya mau mengemukakan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya paham. Ya.
Jadi saya tidak mendukung 01, 02 karena tidak relevan lagi. Ya. Masih ada emang. Oh, sekarang masih banyak. Masih banyak. Walaupun saya bilang jagoannya sudah masuk kolam juga ya kan, tapi kan ada jagoan baru yang diciptakan atau digadang-gadang ya. Ada 0304 ya? Ada 03 yang waiting list. Sama 04. Salah. 01 bisa jadi 02, 02 bisa 01. Oke. Kan politik kan dinamis. Iya. Karena itu tidak boleh baper dalam politik. Nah, Cocok. channel saya udah baperin ya kan. Baperin. Ya. Ini kayak menarik nih. Kayaknya gue perlu browsing lagi channel-channel Abang satu persatu ntar nih. Teman-teman semua, Oh iya. buat kalian yang kira-kira ingin sekali mendalami apa isi kepala Bang Refly, ini udah ada berapa video Bang? Udah ada 10-11 video ya? Ada 13 kalau tidak salah. 13 video. Karena hari ini saya upload 2 video, satu seri sebenarnya, tapi saya speed 2 karena 30 menit. Oke. Jadi ada 13 video kalau saya tidak salah. Iya. Coba kalian kepoin aja deh langsung. Kepoin langsung ke Bang Refly ini channelnya, siapa tahu menarik. Kalau nggak menarik ya di skip aja nggak apa-apa. Tapi gue rasa menarik karena Bang Refly ini punya pandangan yang unik-unik biasanya. Insya Allah menarik. Ya, siap. Bang Refly. Saya berusaha memadukan antara pendidikan politik dengan kita kan tidak boleh juga kaku-kaku kan. Ya. Untuk mendidik masyarakat. Makanya kadang-kadang saya bersenandung walaupun suara jelek, yang penting berani nyanyi kan. Saya berani nyanyi ya. Gue lihat lu nyanyi lagu. Itu sama istri Bang ya? Sama istri ya? Yang di depan rumah itu di taman ya? Iya. Nggak boleh kemana-mana. Karena kalau gue pribadi gini Bang, bukannya sombong nih Bang, kalau untuk tataran channel di wilayah politik dan gini-ginian nih biasanya Mas Andi masih di atas lah. Di Indonesia ini. Jadi gini Bang. Makanya saya mau diwawancarai oleh Macan Idealis. Oh siap. Maksud gue kalau boleh gue bersalah sedikit jadi gini Bang. Nanti subscriber Macan Idealis juga subscribe channel Refly Harun kan lumayan. Tapi gini Bang, masalahnya kita nggak akan bisa ngalahin Bang, kita nggak akan bisa ngalahin Atta Halilintar, nggak akan bisa ngalahin Ria Ricis karena beda segmen Bang. Sama kayak TV One sama Indosiar. Siapa bilang? Beda segmen Bang, nggak mungkin Bang. Nggak mungkin Bang. Loh, TV One tidak akan bisa ngalahin Indosiar Bang secara jumlah penonton. bukan. Pakai moto impossible is nothing. Oke, iya. Ada sebuah produk yang mengatakan impossible is nothing. Kalau saya punya prinsip begini, manusia itu punya keterbatasan, tapi kita tidak pernah tahu di mana batas itu karena itu just do it. Iya, just do it. Iya, just do it. Ya. Terus satu Bang. Presiden Jokowi, kalau kita lihat kuliahnya dan lain sebagainya kan orang nggak percaya bakal jadi presiden, tapi nasib kan mengantarkan dia jadi presiden. Yeah. Padahal kalau kita lihat misalnya ada yang profesor lulusan Amerika misalnya Profesor Amin Rais nyalon diri sebagai presiden nggak dipilih. Jadi memang impossible is nothing ya. Yeah. Nah, jadi kalau menurut gue pribadi, kenapa sih sebenarnya awalnya gue mulai bikin di channel-channel YouTube yang seperti ini kontennya? Gue melihat biasanya dulu kan tokoh-tokoh besar itu Bang selalu membuat satu macam tulisan biasanya. Tokoh-tokoh besar, mau itu politisi besar, mau orang-orang hukum yang besar, selalu biasanya bikin satu tulisan berupa buku. Nah hari ini Bang, di zaman sekarang ini, zaman now ini, yang agak bergeser, orang mempelajari, menggali suatu ilmu. Sekarang mereka banyak teman-teman milenial ini Bang, banyak menggali ilmu bukan dari buku lagi, tapi dari hal-hal seperti audiovisual begini Bang. Nah, makanya disitulah gue mau membuat coba satu gerakan. Gue harus tuangkan semua pemikiran gue, tuangkan semua pemikiran senior-senior gue yang pinter-pinter, misalnya kayak Bang Refly Harun gini, dalam suatu konten audiovisual. Makanya jadilah Macan Idealis Bang. Jadi kita tujuan gue sebenarnya awalnya itu Bang, tujuannya awalnya kita menulis suatu buku tapi berupa bentuk buku audiovisual. Nah, kan ini bisa kan? Nanti di channel saya ya ada rubrik, ada program namanya CLBK. Nah, bukan cinta lama bersemi kembali. Itu CLBK itu cara lo belajar konstitusi. Oh, cocok, keren. Cara lo belajar konstitusi. Jadi saya nanti ngasih pelajaran tapi pengen dengan cara bertutur ya kan? Ya. Orang tidak usah pikir sambil tidur-tiduran pun ngerti. Jadi
jangan berat karena ini for public ya. Ya. Nah, jadi karena dia for public, bahasanya pun harus bahasa yang gampang dimengerti. Iya. Nah, nanti saya setelah ini kalau memang masih ada waktu belum gelap, saya mau syuting CLBK itu ya. Asik. Kita lama bersemi kembali. Iya, iya. Asal jangan nama yang lama-lama itu bersemi kembali beneran, Bang. Bang, thank you banget, Bang ya. Nanti kapan-kapan kita collab lagi, Bang. Kalau misalnya gimana-gimana, Abang kabar-kabarin ya, Bang. Amin, amin, amin. Siap. Oke. Assalamualaikum, Bang Refli. Jangan lupa di situ di Subscribe. Subscribe. Oke, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.